Hai Church. Wah, kayaknya ada yang kelihatan lagi happy dan seneng banget nih hari ini. Ada apa nih Mbak? Today is a special day. Today is a special day. Kenapa nih? Atau jangan-jangan lu baru beres nonton film Crash Landing on You dan lu ngerasa disayang dan digemes-gemesin sama Kapten Ria? Enggak sih, tapi pengen juga. Tapi ada yang bisa bikin kita lebih bahagia loh. Apaan? Karena hari ini kita itu lagi ngerayain kebangkitannya Tuhan Yesus. Oh yes, benar banget. Dan kenapa kita harus happy? Karena kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tentunya membawa pengharapan bagi kita semua. By the way, apa kabar nih kalian semua? Pastinya baik-baik aja dong. We are glad to see you here again. Yes, hari ini ibadah kita nggak akan seperti biasanya loh. Ibadah kita akan sangat spesial. Nah, yuk kita sama-sama siapin hati kita untuk online church kali ini. Dan kita juga mau ngingetin buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer melalui nomor rekening di bawah ini, atau teman-teman bisa scan barcode yang tertera di layar kalian melalui aplikasi e-wallet apapun. Nah, info-info yang tadi bisa kalian cek di www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB FP Online Church. Dan jangan lupa siapin catatan dan alat tulis untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yes, happy Sunday, enjoy the service and God bless you. You are my freedom, will lift you higher, your love, never ending. Mari semuanya kita naikkan syukur kita dan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan sama-sama, I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ashes I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than a word could say. I follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes, following your ways. Forever free in an ending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. Oh, come on. You are the light. Nothing can take your place. You are all we need. 'Cause your love has set us free. Whoa. Your love, never ending. Here we go, everybody. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, Here we go, and one, two, three, shout. Nothing can take your place. You are all we need. 'Cause your love has set us free. You are a light in us. Nothing can take your place. You are all we need. 'Cause your love has set us free. Whoa. The same power that lifted me. And we sing together, here we go. The same power that crossed the enemy. The same power lives in me. The same power
Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus yang telah bangkit. Come on. Kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang menghapuskan setiap keraguan dan memberikan pengharapan akan hidup kami Tuhan. Akan masa depan kami Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk Engkau Bapa. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, yes, sebab Dia hidup. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Ku tak gentar, karena ku tahu
Happy Easter teman-teman, selamat merayakan Paskah. Walaupun kita bertemu di dalam ibadah secara online, pastinya tidak mengurangi makna perayaan Paskah untuk kita semua. Dan sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami percaya ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Dan karena itu Tuhan tidak pernah lepas tangan dan Tuhan menyertai kami di dalam hari-hari yang harus dilalui ini Tuhan. Kami mau katakan kami buka hati dan pemikiran kami, berbicara lewat kebenaran firman-Mu dan rubah kehidupan kami sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkisah seorang gelandangan suatu hari diberikan tiket untuk naik kapal pesiar oleh seorang dermawan. Kita tahu persis teman-teman, gelandangan tentunya hidupnya sangat berkekurangan. Tidur beratapkan langit, beralaskan tanah, makan minum apalagi seadanya. Apalagi naik kapal pesiar, tentu saja belum pernah, mimpi pun tidak berani. Singkat cerita, akhirnya dia pergi untuk naik kapal pesiar yang sangat bagus tersebut. Dia mendapati kapal yang sangat mewah dengan kamar dan kasur yang empuk. Berbagai macam acara hiburan yang ada. Dan suasana laut yang indah luar biasa. Satu pengalaman yang luar biasa buat sang gelandangan. Dan di akhir dari perjalanan kapal pesiar tersebut, dia turun kapal dan dia berpapasan dengan kapten kapal tersebut. Tanya kapten kapal, "Pak, bagaimana pengalaman Bapak naik kapal pesiar ini?" Jawab sang gelandangan, "Sangat indah Pak. Tapi," ujar sang kapten, "Loh kenapa Pak? Anda kelihatan sangat murung." Jawab sang gelandangan, "Iya Pak, karena saya benar-benar kelaparan. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan apapun di kapal ini." Jawab sang kapten, "Loh, apakah tidak ada yang memberitahukan kepada Bapak bahwa untuk biaya makan semuanya sudah all in ditanggung di dalam biaya tiket yang Bapak pegang tersebut?" Sang gelandangan rupanya naik kapal pesiar, menghabiskan waktu di kapal pesiar dengan tiket yang gratis, tetapi tidak menikmati sepenuhnya apa yang ditawarkan oleh kapal pesiar tersebut. Teman-teman, seringkali pula kita merayakan Paskah, kita cari kemeriahan sana sini, kita cari gereja dengan ibadah yang paling heboh. Atau banyak dari kita seringkali tahu tentang salib Kristus, anugerah keselamatan lewat pengorbanan Kristus. Tetapi kita juga tidak menikmati dengan sepenuhnya apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hari ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama membangkitkan pengharapan kita melalui perenungan tentang salib Kristus, through the cross. Kuasa salib Kristus yang pasti mengubahkan hidup kita. Untuk itu, mari sama-sama kita buka di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus." Ini tulisan oleh Rasul Paulus. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Ayat yang ke-21. "Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Teman-teman, surat di dalam Galatia 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk menjawab masalah yang ada di dalam ayat yang ke-12. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-12 itu disinggung tentang latar belakang waktu kejadian tersebut, yaitu orang Kristen Yahudi yang cenderung tidak mau bergaul, apalagi makan bersama dengan orang bukan Yahudi. Mereka memandang rendah orang bukan Yahudi atau non-Yahudi dan beranggapan bahkan mereka tidak akan diselamatkan. Ya, Kristen
tetapi menganggap orang lain rendah. Seolah-olah diri mereka lebih baik, lebih suci. Tetapi kita tahu persis sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, Rasul Petrus mendapat penglihatan dan Tuhan mengajar dia lewat penglihatan tersebut agar sadar bahwa rencana keselamatan salib Kristus itu ada untuk semua orang, bahkan orang yang bukan Yahudi pula. Sehingga Rasul Petrus sadar dan bahkan melayani kepada keluarga Cornelius dan keluarga non-Yahudi yang lain. Mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika Petrus makan dan bergaul dengan orang non-Yahudi tersebut, mulai muncul orang-orang Kristen lain nih. Dari kalangan Yakobus khususnya yang mempermasalahkan kebiasaan Petrus makan bersama-sama dengan orang non-Yahudi. Dan akhirnya ketika ditekan, diomongi oleh orang-orang, akhirnya Rasul Petrus mulai menghindari jemaat non-Yahudi yang dia layani sebelumnya. Petrus, kata orang masih selalu lebih kuat daripada apa kata Tuhan. Itu yang terjadi oleh Rasul Petrus. Sehingga Rasul Paulus mendengar hal tersebut, menegur dan mengatakan itu tindakan munafik. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-13, Rasul Paulus menyinggung juga tentang Barnabas yang ikut-ikutan munafik. Tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Seperti Petrus pun. Padahal Barnabas dibesarkan di lingkungan bukan Yahudi, tetapi dia sok-sokan tidak mau bergaul dengan orang bukan Yahudi. Ya, Kristen, tetapi nilai hidupnya bukan Kristen. Sehingga Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua itu menegaskan identitas seorang Kristen. Di dalam ayat yang ke-19 dia katakan seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Nah teman-teman, Rasul Paulus berusaha untuk menegaskan kembali tentang kehidupannya. Dan sebagai orang Kristen dia katakan, aku Paulus yang dulu, Paulus seorang Yahudi ahli Taurat, tetapi aku sudah mati dengan latar belakangku tersebut. Tetapi aku hidup di dalam identitas yang baru, di dalam salib Kristus. Rasul Paulus menegaskan lagi, bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya kalaupun aku menjalani kehidupan hari-hari ini adalah prinsip Kristus yang terjadi di dalam kehidupanku. Bukan apa yang aku mau, tetapi apa yang Kristus mau. Artinya Rasul Paulus melihat kehidupan kerohaniannya lewat salib Kristus yang menentukan aktivitas tindakan dia sehari-hari. Bukan realita keseharian yang menentukan tindakan dia, tetapi kondisi rohani dia melihat salib Kristus dan dia terapkan dalam kehidupan keseharian dia. Jadi apa kata teman? Apa kata orang? Apa kata keadaan? Aduh suram, aduh susah, aduh tidak mungkin. Mungkin kita sedang bergumul dalam studi kita, aduh kayaknya memang kamu terbatas. Tetapi Rasul Paulus memilih, oh enggak, itu bukan yang menentukan kehidupanku. Tetapi aku mau lihat hidupku selalu dalam konteks salib Kristus. Rasul Paulus berusaha mengingatkan kita, relasi kita dengan salib Kristus akan menentukan relasi kita terhadap diri kita sendiri, relasi kita dengan sesama, dan bahkan cara kita melihat masa depan. Ya, orang yang mengerti dan selalu merenungkan tentang salib Kristus, makna salib Kristus, akan memiliki dampak di mana salib Kristus itu akan memberikan identitas yang baru. Ya, identitasmu akan menentukan pilihanmu. Entahkah kamu anak SMP, SMA, mahasiswa, identitasmu menentukan pilihan, tindakan yang engkau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa kita, cara kita bertindak terhadap orang lain, dan bahkan cara kita melihat masa depan. Contoh nih, satu kali ketika saya dan istri bertemu dokter kandungan. Setelah diperiksa sang dokter dan kemudian dokter berkata, selamat ya Pak Jeffrey dan Ibu Jeffrey, karena sekarang sudah menjadi ayah dan ibu. Kandungannya sudah 4 minggu. Seketika itu juga saya kebingungan. Loh, maksudnya saya ayah? Saya ayah. Rasanya gimana ya? Padahal karena selama ini saya sering kali bergaul dengan anak muda, melayani di tengah-tengah pelayanan anak muda. Rasanya jadi ayah bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Pakai kumis barangkali, menggemukkan badan supaya lebih kelihatan kayak seorang ayah? Enggak. Yang terjadi adalah saya selalu ingat, saya seorang ayah.
Sehingga ketika anak saya lahir, dulunya saya suka kalau liburan, ingat langsung lah jalan-jalan, sekarang direm. Ingat, kumpulin uang buat anak sekolah. Dulu kontak ganti handphone, tiba-tiba sekarang saya jadi ayah. Oh ingat, mesti nabung nih buat anak. Dulu masih sempat punya waktu untuk main game sini, main game sana. Sekarang ingat, oh iya ya harus urus anak. Kenapa saya jadi berubah dan bahkan dengan sukarela untuk berubah? Kenapa? Karena saya ingat status saya sebagai seorang ayah. Sama seperti mungkin seorang anak SMA. Nggak ada tuh saya dengar anak SMA langsung bilang, aduh kangen pengen pakai seragam anak SMP. Nggak pernah saya dengar anak SMA seperti itu. Atau seorang mahasiswa berkata, aduh kangen. Dan bahkan nekat sendirian datang ke kampus pakai seragam SMA. Nggak pernah saya dengar seperti itu. Loh kenapa? Bukankah kita dulunya SMP? Bukankah kita dulu seorang pelajar SMA? Kenapa? Karena kita tahu identitas kita. Sehingga itu menentukan tingkah laku kita. Sama seperti itu pula teman-teman, lewat salib Kristus, engkau akan tahu identitasmu sebagai warga kerajaan Allah. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, identitas yang baru, umat kepunyaan Allah. Sehingga ada tujuan yang baru. Sehingga dampaknya buat setiap daripada kita. Engkau akan merasa berharga teman-teman. Engkau akan merasa berharga. Kenapa? Karena engkau punya harga diri sebesar pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, karena itu kamu gak perlu untuk merasa berharga harus punya baju yang bagus, harus punya sepatu yang paling bagus, harus punya gadget yang paling baru, ataupun punya keluarga yang paling sempurna baru engkau merasa berharga. No. Kalau Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita dan Tuhan anugerahkan, ya puji Tuhan. Seragam yang baru, baju yang baru, keluarga yang baik, bersyukur. Tetapi kalaupun tidak seperti itu, ingat, engkau tetap berharga, seharga pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Berikutnya karena engkau akan merasa diterima. Engkau dan saya akan selalu merasa diterima. Kenapa? Karena Tuhan menerima kita terlebih dahulu. Kita nggak perlu harus paling pinter, paling sempurna, tanpa kesalahan apapun. No. Tetapi di tengah-tengah kesalahan kita sekalipun, Tuhan tidak menolak kita. Dia bahkan justru menolong kita untuk bangkit. Bagaimana dengan hinaan orang kiri kanan? Engkau mungkin saja dibully. Saya mau katakan begini, omongan orang boleh sepedas bon cabai level 30 ke hatimu. Tapi ingat, kita tidak perlu bikin hati kita mules, kepedesan karena omongan orang lain. Ingat, kenapa? Karena Kristus, ada salib Kristus untuk setiap daripada kita yang membawa kita mengalami pemulihan. Kemudian dikatakan seperti ini, karena kata Kristus menentukan arti hidupmu. Kata orang hanya angin lalu. Sekali lagi saya mau katakan teman-teman, kata Kristus menentukan arti hidup. Kata orang hanya angin lalu. Sehingga apapun tekanan perkataan orang, apalagi diri kita sendiri yang berkata negatif tentang diri kita. Saya mau katakan, berhenti dan jangan pernah izinkan itu menghancurkan kita. Engkau boleh saja ada di dalam keadaan yang terjatuh. Tetapi bukan berarti untuk selamanya engkau terjatuh. Down but not out. Ingat kata-kata ini teman-teman. Down but not out. Jatuh tapi tidak tergeletak. Kenapa? Karena identitas kita ada di dalam Kristus. Sehingga kita boleh merasa aman. Dan kemudian yang kedua, salib Kristus mengandung anugerah dan kuasa Kristus. Ya, salib Kristus mengandung anugerah dan kuasa Kristus bagi setiap daripada kita. Di dalam ayat yang ke-20 dia katakan seperti ini. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya, Rasul Paulus katakan, aku berhenti hidup dengan kekuatanku. Paulus katakan, aku hidup dengan Kristus yang berkuasa di dalam aku.
Ya, kalau Kristus hadir di dalam kehidupan kita, maka ada anugerah dan kuasa Kristus menyertai kehidupan kita. Anugerah artinya begini teman-teman, kalaupun kita jatuh, Tuhan menolong dan memampukan kita untuk bangkit lagi. Hari ini mungkin ada dari teman-teman yang sedang bergumul dengan studi. Engkau studi di rumah, engkau harus studi secara online, dan engkau bergumul dengan untuk mengerti pelajaran itu saja butuh energi ekstra. Apalagi kita harus bersama-sama dengan orang tua terus menerus. Bisa jadi kita ada bentrokan, ada ketersinggungan, dan kita rasanya frustrasi, merasa tertolak. Tetapi hari ini saya mau katakan dengan jelas, ada anugerah Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada kesempatan untuk bangkit kembali. Anugerah bukan kesempatan untuk berbuat dosa, tapi anugerah bicara tentang kesempatan untuk bangkit, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan untuk setiap daripada kita. Dan kemudian tidak mungkin kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah, dengan kemampuan kita sendiri. No, enggak sama sekali. Tidak mungkin melakukan kehendak Allah hanya dengan kekuatan sendiri. Tuhan tidak pernah merancang itu untuk setiap daripada kita. Karena itu ada kuasa Allah yang memampukan kita. Kristus yang memampukan kita. Dia mampu menolong kita untuk mengalami perubahan. Tidak heran teman-teman, tidak banyak orang mengerti bahwa sebenarnya ada Tuhan yang memampukan dia untuk mengalami perubahan. Dan akhirnya banyak anak muda Kristen frustrasi. Dia katakan, aduh mau berubah untuk maju dalam studi rasanya mustahil. Saya sudah coba, saya sudah doa, saya sudah belajar, tetap saja gagal. Ada banyak anak muda yang katakan saya sudah coba bangun relasi, bangun hubungan, gagal aja terus. Saya coba untuk mengampuni keluarga saya coba untuk menerima keluarga saya, tetap saja sakit hati Kak. Jangankan keluarga dipulihkan, mantan pun sulit untuk dilupakan. Itu yang terjadi dan banyak dikatakan oleh anak muda, bergumul. Kenapa? Karena kita mau mencoba untuk merubah dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi hari ini saya mau katakan dengan jelas, Allah dengan anugerah dan kuasanya menolong kita untuk mengalami perubahan. Iya, salib membawa kita untuk melihat kepada anugerah dan kuasa Tuhan. Teman-teman, ada perbedaan antara atlet lompat tinggi dan lompat galah. Di Olimpiade, atlet lompat tinggi, sebaik-baiknya kemampuannya, dia cuma bisa melompat paling tinggi 2,45 meter. Sementara atlet lompat galah, dia mampu melompat setinggi 6,15 meter. Ya, kurang lebih hampir 3 kali lipat. Kenapa bisa lebih tinggi? Sederhana. Karena atlet lompat galah punya alat bantu yaitu galah untuk melompat. Salib Kristus juga bicara tentang galah tersebut. Yaitu kuasa dan anugerahnya yang memampukan kita untuk mengalami perubahan dan terobosan di dalam kehidupan kita. Kuasa dan anugerah yang membawa perubahan dalam kehidupan keluarga kita. Kuasa dan anugerah yang memampukan kita untuk menerima papa dan mama kita apapun kondisi mereka. Kuasa dan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni bahkan orang-orang yang membuli kita. Kuasa dan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menerima diri kita. Ya, ada anugerah dan kekuatan untuk bangkit. Down but not out. Jatuh tetapi tidak sampai tergeletak. Salib Kristus yang ketiga itu memberikan masa depan yang cerah bagi setiap daripada kita. Ayat yang ke-20b dikatakan seperti ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Garis bawahi, oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus rupanya mengatakan seperti ini. Kalaupun hari ini aku sedang mengalami tantangan, kalaupun hari ini aku sedang mengalami kesulitan sebagai orang percaya, kalaupun masa laluku sedemikian kelam, seorang penganiaya, dia katakan seperti itu. Tetapi kalau aku jalani hidupku hari ini, aku mau melihatnya dalam kacamata iman dalam Kristus. Iman bicara tentang mampu melihat masa depan di dalam Kristus sebelum itu menjadi kenyataan. Iman yang menjadi dasar dari segala yang kita harapkan, hope. Jadi pengharapan itu muncul karena kita punya iman. Iman yang kita lihat dalam bentuk apa? Dalam Kristus, anak Allah. Melihat bahwa papa mama saya bisa mengalami pertobatan.
bahwa saya sendiri bisa menjadi orang yang jauh lebih baik karena ada Kristus dalam kehidupan saya. Bahwa saya bisa berhasil kalaupun saya terbatas hari ini, tetapi masa depan saya cerah karena ada Kristus menyertai kehidupan saya. Kalaupun hari ini saya rasanya frustrasi, rasanya pengen bunuh diri, rasanya pengen menyerah dengan kehidupan ini, saya mau katakan engkau sedang melihat bukan dalam kacamata iman. Tetapi ayo, bangun imanmu kembali. Lihat kehidupan kita masing-masing dengan kacamata iman. Dalam Kristus Yesus. Salib Kristus membawa kepastian bagi masa depan kita. Tidak peduli sekelam apapun masa lalu, tidak peduli seterbatas apapun kondisi teman-teman hari ini. Masa depan cerah terbentang untuk setiap daripada kita. Ingat, salib itu bukan akhir ataupun sebuah titik, tetapi koma karena ada kebangkitan Kristus. Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Kematian harus ada sebelum kebangkitan terjadi. Teman-teman, ada masa lalu, tetapi ada masa depan yang cerah karena Kristus. Ya, down but not out. Sehingga Amsal pasal yang ke-24, ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Sama-sama katakan sekali lagi bersama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. 1 kali lagi katakan sama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya teman-teman, apapun kondisi kita hari ini, kita tidak perlu jatuh dan tergeletak. Kalaupun kita sedang menghadapi konsekuensi dari tindakan kita di masa lampau. Dan hari-hari ini engkau berkata, semuanya udah hancur berantakan. Saya terbatas. Tidak mungkin saya bisa melihat keluarga saya lagi pulih. Tidak mungkin saya bisa dipulihkan. Hari ini saya mau katakan berhenti dengar kebohongan tersebut. Tuhan selalu ada untuk setiap kehidupan kita. Dan dia sudah tanggung segala dosa. Kutuk sakit penyakit itu di atas kayu salib. Tetapi bukan cuma itu. Dia mati dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Sehingga kalau maut saja dia bisa kalahkan, apa sih yang dia tidak bisa lakukan untuk menolong kehidupan kita masing-masing teman-teman? Datang kepada dia, bangun pengharapan itu kembali lagi. Datang kepada dia, berseru minta tolong. Datang kepada dia, buka hati dan bawa hati kita kepada dia dan katakan, Tuhan aku mau mengenal engkau secara pribadi. Siapapun teman-teman yang ada di rumah hari ini, yang sudah menonton lewat web, lewat aplikasi, saya mau katakan Tuhan peduli dan kuasanya selalu tersedia untuk setiap daripada kita. Ada pengharapan yang benar-benar hidup, living hope di dalam Kristus yang sudah bangkit bagi kita semua, mengalahkan maut. Ya, memberikan masa depan yang cerah dan kita bisa lihat itu di dalam keberadaan kehidupan kita. Teman-teman, salib Kristus mengubahkan kehidupan kita. Sehingga teman-teman, apapun yang teman-teman sedang alami hari ini, kalaupun engkau sedang bergumul dan katakan, saya sudah tidak mampu lagi. Saya mau katakan datang kepada dia. Dan izinkan saya berdoa dalam beberapa menit ke depan buat setiap daripada teman-teman. Tetapi datang, serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Dan bahkan kalaupun teman-teman butuh untuk konseling, butuh teman untuk diajak ngobrol, kalian bisa menghubungi lewat direct message ke Instagram @grabsing. Untuk teman-teman yang pelajar SMP, SMA @grabsing. Dan kalau engkau mahasiswa, engkau bisa menghubungi lewat direct message ke @mahasiswa_GKPB. @mahasiswa_GKPB. Kami ingin mendengar dan kami ingin mendoakan dan kami ingin mendorong teman-teman untuk bisa bertumbuh. Dan engkau perlu komunitas juga. Sehingga kami terbuka untuk dihubungi dan kami akan tetap berdoa buat setiap daripada teman-teman. Dan siapapun engkau saat ini, engkau tahu persis, engkau butuh Kristus. Engkau sebenarnya sudah punya tiket itu. Engkau orang percaya. Tetapi engkau di tengah-tengah kapal pesiar yang mewah. Tetapi engkau kelaparan. Hari ini saya mau katakan, engkau perlu datang kepada Kristus. Ingat salib Kristus, renungkan salib Kristus, pengorbanan Kristus dan kebangkitannya yang sebenarnya membawa terobosan untuk setiap daripada kita. Dan kalaupun engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau Kristen tapi engkau tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menantang engkau hari ini juga, ambil keputusan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadikan dia
sebagai Tuhan, sebagai Raja atas kehidupanmu. Dan dia akan membawa perubahan di dalam kehidupan setiap daripada teman-teman semua. Dan untuk itu, siapapun engkau di tempat ini, kalau engkau tahu persis engkau butuh Kristus, taruh tangan kanan di dadamu hari ini dan izinkan saya berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami mau katakan, kami bertobat dari setiap dosa kami. Kami bertobat dari setiap kekerasan hati kami. Kami bertobat dari setiap kebiasaan buruk kami. Kami bertobat dari setiap pemikiran negatif. Dan hari ini kami mau katakan, kami mau datang kepada Engkau. Jadilah Engkau Raja atas kehidupan kami. Jadilah Engkau Tuhan atas kehidupan kami. Dan hari ini kami mau katakan setiap dosa kami boleh diampuni oleh darah Yesus. Biar setiap kehidupan kami boleh mengalami penebusan dan pemulihan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan hari ini Engkau membawa pemulihan. Hari ini sekali lagi kami mau katakan biar pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami. Setiap perkataan negatif, setiap masa lalu yang buruk, setiap kesalahan tindakan yang kami lakukan, kami mau katakan, kami mau serahkan itu di dalam nama Yesus. Dan kami mau katakan kami boleh dibebaskan. Kami mau katakan kami boleh dipulihkan. Kami mau katakan kami punya masa depan yang cerah di dalam Kristus Yesus. Kalaupun hari ini kami sedang terjatuh, tetapi kami tidak akan tergeletak. Down, but not out. Karena ada Kristus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan boleh kemerdekaan itu kami alami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Bapa yang di surga, hari ini hamba memberkati setiap teman-teman di tempat dimanapun mereka berada hari ini. Kiranya hikmat yang datangnya daripada Allah menyertai kehidupan mereka. Memampukan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Dan kasih daripada Kristus Yesus itu membawa pemulihan di dalam kehidupan mereka. Menyembuhkan setiap luka hati dan kemanapun mereka pergi, ke dalam keluarga, ke tengah-tengah pergaulan, mereka boleh merasakan ada kasih itu mengalir bahkan di dalam kehidupan mereka. Membuat mereka bisa menerima lingkungan mereka, menerima keadaan keluarga mereka. Dan lebih daripada itu, kasih anugerah Tuhan membawa pemulihan dalam kehidupan mereka Bapa. Dan hari ini juga kami mau katakan, ada terobosan di dalam studi, ada terobosan di dalam kehidupan keluarga, ada terobosan di dalam setiap relasi yang sedang mereka bangun teman-teman. Dan biar kasih Kristus itu menyertai sampai pada kesudahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semua. Nah guys, ingat ya, supaya kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, selama berkegiatan di rumah, jangan cuma dihabisin untuk nonton drakor terus, ya. Cel? Ya maaf, agak kebanyakan drama gini jadi agak nggak konsen gitu. Pokoknya di hari Paskah ini, jangan lupa untuk tetap semangat dan bersuka cita. Yes, dan jangan lupa untuk tetap produktif. See you and God bless you.